Diplomasi internasional adalah permainan strategi, sebuah arena di mana setiap kata dan tindakan memiliki beratnya masing-masing. Negara-negara berinteraksi bukan hanya berdasarkan kesamaan pandangan, tetapi juga berdasarkan kepentingan nasional yang seringkali bertentangan, bukan perasaan. Di dunia politik yang kompleks ini, emosi seringkali dikesampingkan demi kalkulasi yang cermat dan tujuan yang jelas. Keputusan dibuat berdasarkan analisis strategis, bukan sentimen pribadi. Baru-baru ini, Donald Trump secara terbuka menyatakan kekecewaannya pada Vladimir Putin. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat hubungan dekat yang pernah mereka tunjukkan di masa lalu. Bukan perpisahan, tapi peringatan. Ini bukan akhir dari hubungan mereka, tetapi lebih merupakan sinyal bahwa Trump mengharapkan lebih dari Putin. Sebuah pesan yang dikirim dengan nada yang jelas dan tegas. Langkah ini menandakan perubahan, sebuah pergeseran dalam dinamika kekuatan yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa Trump bersedia untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap Rusia jika diperlukan. Trump memposisikan dirinya sebagai negosiator yang tangguh, siap untuk berunding tetapi juga tidak takut untuk menggunakan tekanan. Dia ingin dilihat sebagai pemimpin yang kuat dan tegas, mengisyaratkan pendekatan baru terhadap perang di Ukraina. Dengan menyatakan kekecewaannya, Trump mungkin sedang membuka jalan untuk keterlibatan yang lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik. Kata-katanya terencana, setiap frasa dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Tidak ada yang kebetulan dalam politik tingkat tinggi. Dirancang untuk menarik perhatian global, memastikan bahwa dunia menyaksikan langkah selanjutnya. Ini adalah pertunjukan politik yang dimainkan di panggung dunia, dan menetapkan harapan untuk kemungkinan kembalinya dia berkuasa. Dengan setiap pernyataan, Trump terus membangun momentum untuk potensi kampanye di masa depan. Kekecewaan Trump adalah pesan untuk berbagai audiens, masing-masing dengan kepentingan dan perspektif mereka sendiri. Putin, yang sekarang harus mempertimbangkan kembali strateginya dalam menghadapi perubahan sikap dari mantan sekutunya. Pemilih Amerika yang akan menilai apakah pendekatan Trump terhadap Rusia akan menguntungkan kepentingan nasional mereka. Sekutu Eropa yang mungkin merasa lega melihat Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih tegas terhadap agresi Rusia, dan Ukraina yang sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara Barat untuk melawan invasi Rusia. Bagi pendukung, itu kekuatan, bukti bahwa Trump tidak takut untuk menghadapi siapapun, bahkan mantan sekutu. Bagi kritikus, ketidakpastian. Mereka bertanya-tanya apakah ini hanyalah taktik untuk mendapatkan keuntungan politik, atau apakah itu mencerminkan perubahan yang tulus dalam kebijakan luar negeri. Ini adalah langkah pembuka dalam permainan berisiko tinggi, di mana taruhannya adalah perdamaian dan keamanan global. Perpaduan khas Trump antara negosiasi dan tekanan, sebuah strategi yang telah dia gunakan berkali-kali di masa lalu, dengan hasil yang beragam, kini diterapkan pada perang brutal. Akankah pendekatan ini berhasil membawa perdamaian atau hanya akan memperburuk situasi? Saat kita melihat lebih dekat, strategi baru muncul, sebuah pendekatan yang menggabungkan diplomasi dengan ancaman. Dukungan militer untuk Ukraina, untuk membantu mereka mempertahankan diri dari agresi Rusia, dan ancaman perang ekonomi melawan Rusia. Ini adalah permainan catur yang kompleks, dengan banyak pemain dan banyak kemungkinan hasil. Hai! Trump memilih BBC untuk pengumumannya, sebuah langkah yang mungkin tampak mengejutkan bagi sebagian orang, mengingat sejarah hubungannya dengan media. Namun, pilihan ini jauh dari sekadar kebetulan. Ini adalah langkah terencana dengan cermat untuk memastikan dampak global yang maksimal. BBC, dengan jangkauan internasionalnya yang luas, menawarkan panggung yang tak tertandingi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak di seluruh dunia. Waktunya bukan kebetulan. Setiap detail telah dipertimbangkan dengan seksama. Pemilihan waktu strategis ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang lanskap politik global. Wawancaranya bertepatan dengan pengumuman paket bantuan militer AS baru yang besar untuk Ukraina. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan, ini tentang mengirimkan sinyal. Dengan mengaitkan kekecewaannya pada Putin dengan unjuk kekuatan ini, Trump secara halus menantang narasi yang ada dan menegaskan kembali posisinya di panggung dunia. Trump mengirim pesan yang jelas, sebuah pesan yang dirancang untuk beresonansi dengan para pendukungnya dan membingungkan para penentangnya. Di bawah kepemimpinannya, dukungan Amerika untuk Ukraina akan tegas dan tanpa ragu. Ini adalah janji,
sebuah pernyataan, dan sebuah strategi. Paket bantuan memotong berbulan-bulan perdebatan sengit di Washington dan NATO, menunjukkan kemampuan untuk mengambil tindakan tegas di tengah kebuntuan politik. Ini menandakan berakhirnya keraguan dan awal dari pendekatan yang lebih tegas dan terarah. Wawancara Trump menjadi teater politik, sebuah pertunjukan yang dirancang dengan cermat untuk memengaruhi opini publik dan membentuk narasi global. Perasaan pribadi yang ditampilkan secara strategis untuk terhubung dengan pemirsa pada tingkat emosional, kebijakan besar yang diumumkan dengan percaya diri dan otoritas, dan ultimatum yang membayangi, semuanya terjalin menjadi satu kesatuan yang koheren. Dunia sedang menonton, dengan penuh minat dan antisipasi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan Trump memastikan pesannya tidak mungkin diabaikan, bahwa itu akan bergema di seluruh dunia dan membentuk wacana politik untuk hari-hari mendatang. Platform yang dipilih dengan cermat untuk jangkauan dan pengaruhnya, waktu yang disinkronkan dengan peristiwa global utama untuk dampak maksimal, dan substansi semuanya dipilih dengan cermat untuk efek maksimal, memastikan bahwa pesan tersebut tidak hanya didengar, tetapi juga diingat. Ini adalah cara Trump untuk menyiapkan panggung untuk apa yang akan datang selanjutnya. Sebuah langkah strategis yang dirancang untuk membentuk masa depan lanskap politik global. Dalam wawancara yang sama, Trump meningkatkan Putin punya 50 hari untuk mengakhiri perang atau menghadapi konsekuensi ekonomi yang menghancurkan. Ancamannya, tarif sekunder 100% untuk semua barang dari negara manapun yang berdagang dengan Rusia. Ini akan memaksa negara-negara, Tiongkok, India, Turki, untuk memilih antara Rusia dan pasar AS. Waktu adalah Trump klasik, mendesak, mengganggu, dan dirancang untuk memicu krisis. Tujuannya adalah mengisolasi Rusia, memutuskan jalur kehidupan ekonominya, dan mengakhiri perang dengan cepat. Tapi risikonya sangat besar, perang dagang global bisa menyusul. Strategi Trump berisiko tinggi, berpotensi mengakhiri perang, atau melepaskan kekacauan ekonomi. Paket bantuan AS baru untuk Ukraina adalah upaya yang didukung NATO dengan Amerika memimpin. Senjata canggih, pelatihan, dan intelijen akan mengalir melalui saluran NATO, memperkuat peran sentral aliansi. Trump, yang dulunya kritis terhadap NATO, kini memanfaatkannya untuk menampilkan front persatuan melawan Rusia. AS yang menanggung biayanya sebuah perubahan dari tuntutan Trump di masa lalu untuk pengeluaran Eropa yang lebih besar. Langkah ini menegaskan kembali kepemimpinan Amerika dan menekan sekutu untuk meningkatkan. Paket ini menetapkan standar baru untuk dukungan menantang yang lain untuk menyamai komitmen Amerika. Ini adalah katalis mendorong NATO menuju sikap yang lebih agresif dalam pertahanan Ukraina. Tanggapan NATO terhadap langkah berani Trump adalah mendukung, tetapi hati-hati. Sekretaris Jenderal Mark Rutte memuji bantuan militer, menyoroti persatuan aliansi. Tetapi mengenai ultimatum tarif Trump, NATO tidak berkomitmen, mendukung tekanan pada Rusia, tetapi khawatir akan dampak ekonomi. Aliansi menyambut senjata, tetapi takut akan perang dagang yang dapat memecah persatuan dan merugikan ekonomi Eropa. Tantangan Rutte memanfaatkan momentum AS sambil mengelola risiko gaya disruptif Trump. Sikap resmi NATO adalah persatuan, tetapi di balik layar, sekutu bersiap menghadapi turbulensi. Aliansi bersyukur, tetapi cemas tentang konsekuensi pertaruhan berisiko tinggi Amerika. Trump menyebut konflik perang Biden menjauhkan dirinya dan menjanjikan akhir yang cepat. Dia mengklaim hanya kepemimpinannya yang bisa menyelesaikannya, memanfaatkan kelahan Amerika dengan keterlibatan asing yang tak ada habisnya. Pesannya sederhana, saya akan mengakhirinya, alat politik yang kuat, bahkan jika itu menyederhanakan kenyataan. Akar konflik sangat dalam, tetapi narasi Trump dirancang untuk dampak, bukan nuansa. Strateginya, bantuan besar-besaran ke Ukraina dan batas waktu yang ketat untuk Rusia bertujuan untuk memaksa resolusi. Pendekatannya berisiko, tetapi dibangun di atas keyakinan bahwa kejutan, militer dan ekonomi dapat memecahkan kebuntuan. Janji Trump mengakhiri perang dengan cepat atau meningkatkan sampai kesepakatan tercapai. Foreign Time 05. Pernyataan Trump telah mengguncang diplomasi global, mengirimkan riak kejutan dan ketidakpastian ke seluruh dunia. Para pemimpin dunia, yang terbiasa dengan norma-norma diplomasi yang sudah mapan, tiba-tiba dihadapkan pada lanskap yang tidak dapat diprediksi. Ini memaksa kalibrasi ulang yang cepat dan mendalam dari strategi diplomatik di seluruh spektrum geopolitik.
Negara-negara kini bergulat dengan implikasi dari perubahan mendadak ini, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan realitas baru yang terbentuk. Untuk AS Rusia, hubungan tersebut menjadi tarian yang rumit antara ancaman yang nyata dan negosiasi yang hati-hati, sebuah keseimbangan yang rapuh yang dapat berayun ke kedua arah kapan saja. Hal ini menciptakan volatilitas dan kebingungan yang nyata di Moskow, di mana para pembuat kebijakan berjuang untuk menguraikan niat sebenarnya di balik tindakan pemerintahan AS. Anggota NATO Timur, yang merasa rentan di bawah bayang-bayang Rusia, menyambut lebih banyak bantuan AS dengan tangan terbuka, melihatnya sebagai jaminan yang sangat dibutuhkan terhadap potensi agresi. Tetapi Eropa Barat, dengan hubungan perdagangan yang mendalam dengan kedua belah pihak, takut akan ketidakstabilan ekonomi yang dapat timbul dari tarif sepihak dan perang dagang yang meningkat. Aliansi NATO diperkuat dalam beberapa hal, tetapi juga tegang oleh perbedaan pendekatan dan prioritas. Untuk Ukraina yang terkoyak oleh konflik dengan separatis yang didukung Rusia, senjata AS adalah penyelamat, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk kemampuan pertahanan mereka. Tetapi batas waktu 50 hari yang ditetapkan oleh pemerintahan AS menimbulkan ketakutan yang mendalam akan perdamaian yang terburu-buru dan tidak menguntungkan, yang dapat mengorbankan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Kekuatan besar seperti Tiongkok dan India menghadapi pilihan yang sulit, terjebak dalam dilema geopolitik yang kompleks. Mereka harus menimbang keuntungan dan kerugian dari berdagang dengan Rusia atau AS, menavigasi lanskap ekonomi yang semakin berbahaya. Kebijakan Trump memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk tidak lagi ragu, memaksa mereka untuk memilih pihak dalam persaingan kekuatan yang muncul. Keputusan ini memiliki potensi untuk membentuk kembali aliansi dan perdagangan global selama bertahun-tahun yang akan datang, mengantarkan era baru ketidakpastian dan persaingan. Dampak diplomatik dari tindakan ini dapat mendefinisikan kembali hubungan internasional selama bertahun-tahun, meninggalkan warisan yang mendalam pada tatanan global. Ancaman tarif sekunder 100%. Trump adalah perang ekonomi dalam skala global. Tujuannya, mengisolasi Rusia dengan memaksa setiap negara untuk memilih antara Moskow dan pasar AS. Dampaknya bisa menghancurkan bagi Rusia, tetapi juga mengganggu ekonomi dunia. Tiongkok, India, dan lainnya akan menghadapi keputusan monumental mempertaruhkan ekonomi mereka sendiri. Bagi orang Amerika, harga akan naik, dan rantai pasokan bisa pecah. Trump bertaruh AS dapat menyerap kejutan untuk mengakhiri perang. Ancaman itu sendiri adalah daya ungkit, berharap untuk memaksa Putin sebelum tarif berlaku. Jika berhasil, Trump mengklaim kemenangan tanpa perang. Jika tidak, dunia menghadapi konflik ekonomi dalam skala besar. Dunia berada di persimpangan jalan. Strategi Trump telah menyuntikkan volatilitas dan risiko. 50 hari ke depan akan mengungkapkan apakah pertaruhan ini mengakhiri perang atau memicu krisis baru. Putin harus memutuskan mengabaikan ultimatum atau mencari jalan keluar diplomatik. Ukraina, yang baru dipersenjatai, dapat menggeser medan perang. NATO dan kekuatan global berebut untuk menanggapi. Persatuan diuji oleh ancaman ekonomi. Di balik layar, diplomasi berpacu dengan waktu. Hasilnya tidak pasti, perdamaian, perang ekonomi, atau sesuatu yang tidak terduga. Satu hal yang jelas, aturan lama tidak lagi berlaku, dan babak baru telah dimulai.